my eyes off of you. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara podcast pemilu Kejaksaan Negeri Manggarai. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang netralitas ASN pada pemilu 2024. Seperti kita ketahui bahwa sebentar lagi di tanggal 14 Februari kita semua akan melaksanakan pemilihan umum untuk memilih pimpinan kita yang akan memimpin 5 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, kita sebagai ASN, aparatur sipil negara, kita harus sebagai motor dalam menjalankan pemerintahan ini, kita harus bersikap netral dan tidak boleh memihak dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, hari ini telah hadir bersama-sama dengan kami di sini 3 orang narasumber yang telah bekerja sama dalam Gakumdu Kabupaten Manggarai yang akan memberikan kepada kita sedikit wawasan mengenai netralitas ASN. Oleh karena itu, tanpa memperpanjang waktu, saya akan memperkenalkan satu persatu narasumber kita yang telah hadir di sini. Yang pertama, hari ini telah hadir bersama dengan kita Bapak Kapolres Kabupaten Manggarai, Bapak AKBP Edwin Saleh SIK MH. Selamat datang Bapak, mohon hormat. Selamat datang dan selamat pagi, selamat bergabung dengan kami di sini. Kemudian perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Manggarai juga telah hadir bersama dengan kita, Ibu Marcelina Lorencia MPD. Siap. Selamat pagi dan selamat bergabung dengan kami, Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan juga telah hadir perwakilan dari Kejaksaan Negeri Manggarai, Bapak Muhammad Ridwan Ridho SH. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya sudah hadir di sini. Baik, langsung saja. Kalau begitu, ASN pada tahun 2024 ini juga termasuk dalam individu yang akan melaksanakan pemilihan umum. Oleh karena itu, sebagai seorang ASN, sebagai seorang pemilih, ASN juga dituntut untuk memiliki netralitas dalam pemilu kali ini. Khususnya dalam kampanye-kampanye yang dilakukan oleh calon maupun pasangan calon. Oleh karena itu, saya mohon izin dengan hormat, pertanyaan pertama mungkin saya tujukan kepada Bapak Kapolres. Bapak Kapolres, tinggal beberapa hari lagi masa kampanye ini akan berakhir Bapak. Mungkin Bapak bisa ceritakan atau bagaimana pandangan Bapak terhadap AGHT yang terjadi selama masa kampanye ini dan dihubungkan dengan netralitas ASN yang ada di Kabupaten Manggarai. Dipersilakan Bapak Kapolres. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini kami dari Kepolisian Resort Manggarai, salah satu aparat yang mengambil bagian, ya, terkhusus dalam proses memberikan rasa aman, menjaga stabilitas situasi keamanan di wilayah Manggarai. Kita ketahui bersama beberapa hari lagi kita akan melaksanakan yang namanya pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan legislatif, ya, baik itu DPRD kabupaten, provinsi, tingkat RI dan Dewan Perwakilan Daerah. Dari tahapan pemilu ini yang saat ini sedang berlangsung, yaitu masih tahap kampanye, ya. Kami sudah mengantisipasi berdasarkan prediksi yang kami buat dengan memploting, ya, personil kami memberikan pelayanan pengamanan selama proses berlangsung. Dan ini tidak lepas juga kerjasama seluruh stakeholder yang ada. Berikut tahapan masa tenang, kita juga sudah menyiapkan langkah-langkah mengantisipasi, begitu juga pada saat nanti pencoblosan. Harapan akhirnya kita pengen pelaksanaan ini berjalan
aman, lancar, dan stabilitas keamanan terjaga. Itu ya. Baik, jadi dari kepolisian sendiri sudah menyiapkan berbagai rencana untuk pengamanan baik saat kampanye maupun saat hari H pencoblosan nanti. Terima kasih kami ucapkan kepada pihak kepolisian yang sudah mengamankan jalannya pemilu tahun ini. Terus kami juga ini mau dengar sedikit pendapat ini dari, mohon izin dari Ibu perwakilan dari Bawaslu. Bagaimana nih Ibu? Mungkin sudah dari Bawaslu sendiri sudah melakukan tindakan-tindakan persuasif atau tindakan-tindakan dalam pengamanan pemilu kali ini, mungkin bisa disampaikan Ibu. Oke, kalau bicara soal apa yang dilakukan Bawaslu, kami secara kelembagaan melakukan semua hal yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan kami dalam pengawasan tahapan. Dengan secara garis besar kami bagi itu menjadi 4 tugas. Yang pertama adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan. Tahapan yang sedang berlangsung adalah tahapan kampanye, jadi kami juga terlibat dengan modelnya adalah pengawasan langsung. Kemudian kami juga melakukan upaya pencegahan, jadi proses pencegahan juga kita lakukan, baik itu dalam bentuk imbauan, kemudian dalam bentuk saran perbaikan terhadap temuan yang kita temukan. Lalu kemudian kita juga melakukan tugas kita tentang penindakan. Tapi bicara penindakan, untuk sampai hari ini terkait pelanggaran baru 1 yang sudah kami keluarkan rekomendasinya, putusan kami dalam bentuk SK, sedangkan yang lain sedang berproses. Dalam hal ini ada beberapa pelanggaran yang sedang kami kaji juga. Kemudian juga terhadap informasi awal, baik yang disampaikan secara lisan ataupun informasi yang disampaikan by WA, telepon, itu kita memberikan tindak lanjut dalam bentuk melakukan penelusuran terhadap informasi yang disampaikan. Dan yang berikut adalah penyelesaian sengketa. Tapi untuk tahapan sengketa sampai hari ini Bawaslu Kabupaten Manggarai dan jajaran kami di tingkat kecamatan untuk sengketa belum ada yang masuk. Sehingga praktis pekerjaan yang sudah kami lakukan adalah melakukan pengawasan juga pencegahan yang sangat masif. Baik, terima kasih Ibu. Ya, ini menarik sekali ya. Sepertinya yang menjadi ujung tombak dalam pengawasan kali ini teman-teman dari Bawaslu. Mungkin teman-teman dari rekan-rekan dari Kejaksaan maupun Kepolisian ini membantu backup. Iya. Dan semuanya ini juga sudah tergabung dalam Gakumdu. Saya menarik sekali dengan tadi jawaban Ibu. Ada satu perkara yang sedang ditangani tentang pelanggaran pemilu ya Ibu ya. Ya, tahan dulu, nanti kita bahas tentang pelanggaran pemilu itu. Saya mohon izin ke Bapak Muhammad Ridwan, kalau dari Kejaksaan sendiri, Bapak mohon izin, mungkin sudah ada tindakan apa atau sudah ada kegiatan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan sendiri untuk mendukung pemilu kali ini, khususnya juga untuk menjaga netralitas ASN. Mungkin bisa dijelaskan dari netralitas Kejaksaan sendiri itu Bapak. Silakan Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perlu kita garis bawahi sebenarnya terkait dengan regulasi yang menjadi pedoman kita dalam penyelenggaraan pemilu ini ada beberapa yang khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu disebutkan bahwa ada 3 pelanggaran itu. Yang pertama adalah pelanggaran pidana, yang kedua adalah pelanggaran administrasi, yang ketiga ada pelanggaran kode etik. Nah, terkait dengan pelanggaran pidana, itu ujungnya nanti diserahkan ke Sentra Gakumdu. Dalam hal ini sudah tergabung 3 instansi, ada Bawaslu, ada Kepolisian, dan ada Kejaksaan. Kemudian terkait dengan pelanggaran administrasi, itu ranahnya teman-teman Bawaslu untuk melakukan rekomendasi atau putusan terkait dengan pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi itu terkait dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme. Kemudian terkait dengan kode etik itu berhubungan dengan
DKPP. DKPP itu terkait dengan penyelenggara. Penyelenggara dalam hal ini adalah Bawaslu dan KPU. Terkait dengan tugas yang selama ini kita dari Kejaksaan sendiri sudah dijalankan, yaitu terkait dengan koordinasi dalam bentuk tim sentra Gakumdu itu sendiri yang di dalamnya ada Kejaksaan. Di dalam Undang-Undang ASN itu sendiri, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kami di Kejaksaan termasuk juga di dalamnya, itu sangat menjaga terkait dengan netralitas. Netralitas itu sendiri adalah tidak berpihak dalam bentuk apapun dan kepentingan siapapun. Mungkin itu secara garis besar yang sudah kita laksanakan dari pihak Kejaksaan itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Ridwan yang mewakili Kejaksaan Negeri Manggarai. Jadi kita sudah dengar sendiri bahwa Kejaksaan juga melakukan pengawasan baik di luar Kejaksaan itu sendiri maupun pengawasan internal untuk menjaga netralitas ASN. Baik, yang menarik di sini di tahun 2019, dalam pemilu tahun 2019 ada 827 ASN yang dinyatakan melanggar netralitas, dan dari 827 itu 606 ASN saya ulangi, pada tahun 2019 827 ASN di daerah dilaporkan telah bersikap tidak netral, dan 606 ASN ini dinyatakan melanggar netralitas. Sedangkan dari 600 ini ada 300-an orang ASN di daerah yang mendapatkan sanksi atas perbuatan ketidaknetralannya itu. Ini juga menjadi topik kita pada hari ini. Tadi saya sudah mendengar dari Ibu Bawaslu juga bahwa di daerah Manggarai yang menjadi wilayah hukum Gakumdu ini sedang menangani satu perkara pemilu. Oleh karena itu, sebelum itu saya mau bertanya itu, tapi sudah sampai ke intinya. Sebelumnya saya juga mau kembali lagi ke Bapak Kapolres nih. Bapak ini Bapak yang bersama anggota setiap hari di lapangan mengawasi kampanye maupun kegiatan-kegiatan pemilu lain. Bapak, mungkin Bapak bisa menerangkan atau bisa memberikan kepada kita contoh-contoh pelanggarannya ASN ini yang sering ditemui anggota-anggota yang ada di lapangan, Bapak. Di bawah Pelanggarannya. Siap. Kalau ditanya pelanggaran karena saya tidak di lapangan, tapi berdasarkan ini ya kemarin ada sempat diberitakan ya, ikut salah satu ASN, ada beberapa ASN ya diduga ikut hadir pada saat kampanye capres, salah satu capres di wilayah Manggarai. Nah ini mungkin dari Sentra Gakumdu nanti bisa menjawab apa langkah berdasarkan informasi ini, kan harus diselusuri. Baik, ya, dan itu harus dijawab. Siap. Gitu. Baik, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Pelanggaran yang sudah dilakukan ini biasanya laporannya itu sampai ke Gakumdu, dan untuk itu saya mohon izin kepada Ibu, pelanggaran-pelanggaran ASN ini sebenarnya apa sih yang biasa dilakukan sama ASN, kok seorang ASN ini bisa melakukan pelanggaran pemilu? Mungkin Ibu bisa spill kepada kita contoh-contoh pelanggaran ASN saja, tidak usah diberitahukan contoh kasus ya, bisa disampaikan kepada kita contoh-contoh kelakuan ASN mana yang seharusnya tidak boleh dilakukan saat masa pemilu ini. Silakan Ibu. Baik, mungkin begini dulu, bicara tentang netralitas ASN itu menjadi kewenangan Bawaslu untuk mengawasi. Kemudian kalau kemudian netralitas itu bergerak ke arah pidana, itu baru teman-teman di Sentra Gakumdu. Sesuai pasal 1 di Undang-Undang 7, Bawaslu Kabupaten Kota diberi tugas untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas dari seluruh pihak yang dilarang
untuk terlibat dalam masa kampanye. Karena itu kami Bawaslu Kabupaten Manggarai bersama jajaran sudah melakukan proses pengawasan, dan hasil temuan-temuan kami ini sekaligus apa sih yang mereka langgar. Hasil temuan kami kalau sesuai peraturan PP 94 di pasal 5 di huruf N angka 1, ASN itu dilarang menunjukkan keberpihakannya dengan yang pertama adalah ikut kampanye. Nah, dalam pasal penjelasan itu dijelaskan bahwa ikut itu berarti mereka datang mendengarkan tanpa atribut. Maka ketika mereka hadir saja dalam proses kampanye, apakah itu kampanye DPR, kampanye DPD ataupun paslon, itu mereka sudah melanggar netralitas. Karena bahasanya dia menunjukkan keberpihakan, mengesampingkan apakah dia pakai baju, dia ikut simbol atau tidak, sepanjang dia hadir saja. Dan itu yang menjadi temuan kami selama ini. Kurang lebih ada 26 hasil temuan kami dan jajaran di tingkat kecamatan yang tersebar di 12 kecamatan dalam masa kampanye sampai hari ini. Ada 26 ASN yang kami temukan dia ada di dalam lokasi kampanye. Dan kemudian sesuai dengan amanat Perbawaslu pengawasan, ketika kami menemukan mereka di situ, ketika kita ada temuan dugaan pelanggaran, yang kami lakukan adalah upaya pencegahan, menyarankan mereka untuk meninggalkan. Dan dalam beberapa semua yang kami temukan, mereka ketika kita minta untuk keluar, itu mereka keluar. Tapi kemudian memang ada yang kita minta untuk meninggalkan tetap tidak, sehingga itu pun akhirnya sesuai amanat undang-undang ya kita harus menindak, sehingga tidak ada tebang pilih soal ini. Ketika kita sudah meminta mereka untuk keluar, tidak keluar ya berarti kita harus berproses untuk hal ini. Mungkin itu informasi bahwa berapa sih banyaknya pelanggaran ASN. Jadi yang dominan adalah mereka hadir di kampanye. Kalau bicara pilkada, pemilu sebenarnya tidak terlalu banyak ini karena tidak terlalu menyentuh urusan mereka. Ini kan soal urusan keluarga dan apa. Tapi biasanya itu di rejim pilkada. Itu yang agak banyak karena mungkin karena kepentingan mereka secara langsung. Baik Ibu, baik. Berkaitan dengan tadi ada netralitas ASN Ibu. Ya. Saya juga mau tanya sedikit, apakah netralitas ASN ini hanya sebatas ikut kampanye yang langsung, maksudnya ada kampanye terus ASN ini langsung hadir di situ, atau mungkin ASN ini juga dilarang untuk tidak boleh nih ASN memihak, menunjukkan keberpihakannya melalui media sosial. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Ibu untuk yang media sosial ini. Oke, sebenarnya hal teknis soal pelanggaran itu tadi saya sebutkan di PP 94. Yang pertama itu ikut kampanye. Yang berikut itu kalau untuk media sosial itu like, posting, repost, bahkan bergabung di dalam relawan atau grup-grup yang ada hubungan dengan para peserta pemilu itu sudah termasuk pelanggaran. Termasuk pelanggaran itu. Apalagi kalau mereka kemudian pasang APK, ikut ikut ambil bagian untuk mensukseskan metode pemilu lain, bagi stiker. Ketika itu ditemukan berarti mereka sudah menunjukkan keberpihakan. Sudah menunjukkan keberpihakan. Like saja kan seharusnya tidak boleh karena sudah menunjukkan. Iya. Jadi begitu ya para penonton, arahan dari Ibu Bawaslu. Jadi yang nonton yang masih berstatus sebagai ASN, tidak boleh kita menunjukkan keberpihakan kita selama masa pemilu ini. Apalagi masa kampanye, kita tidak boleh menunjukkan keberpihakan kita dengan cara merepost, mungkin memposting atau like dan lain-lain, hal-hal yang berbau dengan kampanye. Apalagi sebagai seorang ASN kita menggunakan atribut-atribut kampanye seperti itu ya Ibu ya. Iya. Jadi untuk teman-teman ASN, risiko menjadi ASN kita harus lebih berhati-hati, dan inilah yang dituntut dari konstitusi kita untuk kita tetap netral sebagai seorang ASN demi tujuan pemilu ini yang lebih demokratis. Mungkin Kak Ronald dikit tentang silakan. ini. Mau ditambahkan silakan Kami Ibu. sih sering mendapat gelombang protes dari teman-teman ASN, cabut saja hak pilih kami.
Itu kami kan sebenarnya ikut memilih, karena itu ketika kami mau menentukan pilihan, kami harusnya tahu dong apa visi misi program orang yang mau kami pilih. Tapi kemudian mereka protes. Lalu satu waktu kita pernah punya kegiatan dengan Komisi ASN, kebetulan komisioner yang datang, karena waktu itu tren Pilkada Manggarai ada pelanggaran ASN yang kita kita teruskan ke Komisi ASN dan kemudian diputuskan. Itu disampaikan bahwa untuk mengetahui visi misi orang tidak harus datang, tetapi ada banyak metode lain, kan bisa didengar lewat radio, bisa juga nonton di televisi, ataukah dilihat di APK yang di setiap sudut-sudut itu dipasang, di setiap zona yang ditetapkan. Jadi tidak ada alasan. Apalagi kan rezim kampanye hari ini yang datang adalah orang yang diundang. Maka kemudian korelasinya ke pasal pidana. Ketika para pelaksana mengikut sertakan mereka, mengundang kan mengikut sertakan, kemudian akhirnya akan ketemu dengan pasal pidana dan akan bertemu dengan Pak Kapolres dan Pak Rido. Kalau kemudian larinya ke situ. Sudah ke pidananya ya Bu. Baik, saya juga tertarik ini penonton terkait dengan 26 penanganan tentang temuan 26 temuan dalam kampanye pemilu ini ya Ibu ya. 2024 ada 26 temuan Ibu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Masih ada 3 hari ke depan. Masih ada 3 hari. Kita berharap stuck di situ ya. Dan masih ada kemungkinan masih ada pelanggaran pemilu dilakukan oleh ASN. Mungkin Ibu juga bisa jelaskan di tahun-tahun pemilu yang lalu itu kira-kira bagaimana nih tentang netralitas ASN, apakah pelanggarannya di tahun pemilu yang sebelumnya ini lebih banyak ataukah di tahun lalu dia sedikit, tahun ini, biar kita juga bisa tahu trennya bagaimana, apakah ASN ini setiap tahun dia semakin baik atau tidak. Sebenarnya Kak Ronald begini, kalau bicara pemilu di 2019 pengalaman kami di pemilu itu regulasi yang mengatur tentang ASN itu dia masih dibolehkan untuk hadir di kampanye, sehingga praktis tidak ada yang kita ini. Tapi begitu rezimnya pilkada itu kita naik cukup banyak yang kita proses, bahkan kita rekomendasi, dan dari Komisi ASN juga kemudian mengeluarkan sanksi-sanksinya. Sehingga kalau bicara tren antara pemilu lalu yang dengan pemilu sekarang, trennya pasti akan naik karena adanya perubahan regulasi gitu. Nah, jadi karena adanya perubahan regulasi, kalau di 2019 ASN boleh ikut, tapi dilarang menggunakan atribut, dilarang menggunakan yel-yel dan lain-lain, itu di 2019. Tapi di 2024 dengan PP 94 hadir tanpa atribut saja sudah kena, maka pasti akan ada pelanggaran. Oh baik Ibu. Jadi di tahun 2019 kemarin pelanggarannya kurang ya Ibu ya, karena memang belum diatur. Kalau sekarang mungkin teman-teman penonton tahun-tahun sebelumnya pada pemilu sebelumnya melihat, oh ini ada ASN pakai atribut partai masih bisa, kenapa sekarang tidak bisa ya, karena rezimnya sudah berganti. Sekarang sudah diatur dan memang ASN tidak boleh lagi terlibat dalam kampanye. Begitu ya Ibu ya. Iya. Terus ini juga nih saya mau tanya ke Bapak Kapolres juga, seperti yang kita tahu ya, polisi ini dalam setiap kegiatan, mau pemilu kah, mau pilkada, mau kegiatan-kegiatan lain, polisi ini selalu dilibatkan untuk keamanan, ketertiban dan lain-lain. Saya mau tanya tentang keterlibatan anggota polisi dalam setiap tahapan, Pak. Ini bagaimana pencegahan dininya dari polisi terkait dengan polisi ini untuk, saya mau tanya bagaimana pencegahan dininya agar anggota diminimalisir agar anggota polisi ini menjadi netral juga, dan mungkin Bapak bisa memberitahukan kepada kami bagaimana sih pengawasan mungkin dari kepolisian itu sendiri Bapak. Ya, terima kasih. Ya, sama halnya semua instansi pasti kita punya aturan. Siap. Ada aturan disiplin, ada aturan kode etik yang diatur dalam Perkap ya, ataupun peraturan pemerintah. Nah, dalam hal ini untuk menjaga netralitas, kita dari satuan atas diberi peranti lunak, jukrah, dan diingatkan bahwa kita
selaku aparat dituntut netralitasnya. Nah, dan ini harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana cara kita mengawasi? Ya, kita punya perangkat-perangkat yang berfungsi mengawasi personil kita dalam melaksanakan tugas. Setiap pelaksanaan kegiatan pengamanan, pengawalan itu selalu disampaikan atau istilah kita di APP anggota sebelum melaksanakan tugas diingatkan terkait netralitas ini. Nah, ini merupakan salah satu yang harus kita laksanakan. Nah, kita juga memprediksikan di beberapa hari kebelakang ini bahasa netralitas terutama kepolisian ini dipertanyakan. Nah, kita harus tunjukkan, kita harus buktikan bahwa itu tidak benar. Kita ini tetap menjaga netralitas dan situasi tetap kondusif. Gitu. Baik Bapak, jadi Boleh saya tambahkan nggak terkait tadi yang ini? Ini mau ditambahkan. saya apresiasi sama Bawaslu. siap Bapak, siap. Indra Gakumdu. Minimnya pelanggaran karena Bawaslu saya nilai mengedepankan pencegahan. Artinya di saat pelanggaran itu minim, pencegahannya berhasil. Dan ini berarti bahasa kerjasamanya dapat, koordinasi, Koordinasinya kolaborasi, Siap. komunikasinya jalan. Baik, Nah, Bapak. saya berharap di bawah ini komisioner pusat ini ya tetap itu terjaga sehingga hasil akhirnya pelaksanaan pemilu 2024 terkhusus wilayah Manggarai tetap kondusif. Baik Bapak, jadi Saya tambahkan juga sedikit, Oh, Pak. Terkait dengan tambahkan PP sama Pak. 94. Siap. Kebetulan tadi sudah dibahas PP 94 tahun 2021 itu terkait dengan disiplin aparatur sipil negara. Selain dari yang disebutkan Ibu Selin tadi pasal 5 huruf N kalau nggak salah ikut kampanye itu, ada pasal selanjutnya di pasal 7 itu pelanggaran di pasal 5 tadi itu dijatuhi hukuman disiplin. Di pasal selanjutnya di pasal 8 itu hukuman disiplin itu bervariasi. Yang pertama hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Ringan itu dia hukuman secara tertulis, teguran secara tertulis, kemudian sedang itu pemotongan gaji 25% mulai dari 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian penjatuhan disiplin berat itu sampai pemberhentian dengan tidak hormat. Mungkin itu. Nah, ketika dia masukkan ke Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu terkait dengan ketentuan pidana, sebenarnya ada 2 di situ. Dari 21 yang disebutkan di dalam aparatur sipil negara di undang-undang itu, 2 itu menjadi ketentuan pidana yang tidak boleh sama sekali dilanggar oleh ASN itu sendiri. Nah, yang pertama itu terkait dengan pasal 493. Pasal 493 itu di penjelasan yuntonya 280 ayat 2. Jadi setiap ASN itu dilarang, setiap pelaksana dan atau tim kampanye dilarang mengikut sertakan ASN. Salah satunya subjeknya ASN. Kemudian di pasal selanjutnya pasal 494 ASN itu dilarang ikut sebagai pelaksana dan atau tim kampanye. Hukumannya ada. Hukumannya itu 1 tahun, maksimal dendanya 12 juta rupiah. Itu norma pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Mungkin itu Pak Nora. baik, terima kasih untuk tambahannya Pak Muhammad Ridwan. Iya, jadi para penonton yang berstatus sebagai ASN, seperti yang tadi kita ketahui sudah dipaparkan juga bahwa ada sanksi yang mengikat sebagai seorang ASN, bahkan sebagai anggota Polri pun ada tindakan kode etiknya. Tindakan kode etiknya. Seperti kita tahu juga anggota Polri ini sering terlibat aktif di berbagai macam kegiatan pemilu, khususnya kampanye. Beberapa kali juga saya dengar pendapat dari Pak Kapolres bahwa anggota Polri ini rentan dia kena pelanggaran pemilu. Karena apa? Kalau misalnya anggota polisi hadir di tempat itu ataupun mungkin teman-teman dari intelijen kejaksaan hadir di kampanye terus diketahui oleh orang yang mungkin tanda kutip tidak senang, terus dilaporkan, mungkin bisa menjadi laporan juga ke Sentra Gakumdu ya Bu ya. Itu. Jadi memang
sebagai seorang ASN yang sudah diberikan kewenangan oleh konstitusi, kita juga dituntut netralitas oleh konstitusi juga. Sebagaimana tadi peraturannya sudah disebutkan oleh Pak Muhammad Ridwan. Baik, berikutnya juga saya ingin menanyakan, tadi kita sudah tahu tentang jenis-jenis pelanggaran ASN. Sudah diberitahukan beberapa oleh Ibu dari Bawaslu. Sekarang kita mau tahu juga nih, mungkin Ibu bisa jelaskan lebih lanjut lagi tentang sanksi-sanksi apa nih kalau misalnya ASN ini tidak netral waktu pemilu, ya kampanye dan lain-lain, atau dia mungkin melakukan pelanggaran pemilu, mungkin ada sanksinya, kategori sanksinya Bu, mungkin bisa Ibu paparkan sedikit Ibu. Silakan. Siap. Terkait sanksi, mungkin Ronald, terkait sanksi ini sebenarnya tidak kewenangan pemberian sanksinya di Bawaslu. Karena tugas kami mengawasi, kemudian ketika ada kami menindaklanjuti. Jadi bicara tentang netralitas ASN, ketika kami punya temuan atau laporan, itu kita akan melakukan proses klarifikasi, registrasi, kemudian klarifikasi. Dan outputnya adalah rekomendasi kepada Komisi ASN dengan bunyi rekomendasinya terdapat dugaan pelanggaran. Dan kami akan mengirimkan seluruh berkas pemeriksaan kami ke Komisi ASN. Dan yang memberikan sanksi itu Komisi ASN. Nah, bicara tentang sanksi sebenarnya secara umum ada dua. Yang satu sanksi moral, yang satu sanksi disiplin. Tadi sanksi disiplin sudah disampaikan Pak Rido bahwa sanksi disiplin ada disiplin ringan, sedang, berat. Moral juga begitu. Apakah nanti dia diumumkan di media terbuka atau membuat surat pernyataan, seperti itu sanksinya. Tapi mohon maaf ini saya potong sedikit Ibu. Jadi selain pemotongan gaji yang tadi itu bisa juga dikenakan sanksi moral. Sanksi moral. Iya. Salah satunya nanti diposting ya. Mengumumkan ke publik bahwa dia bersalah dan minta maaf. Ya itulah, berarti penonton yang terhormat ya kan, sebagai seorang ASN mungkin harus lebih bijak lagi dalam menghadapi situasi politik kali ini, karena memang ada sanksi moral, sanksi moral yang juga. Mungkin ini ada hal baru bagi kita semua, ada sanksi moral yang bisa dikenakan untuk ASN yang tidak netral. Terus juga ada sanksi ringan dan berat, mungkin bisa dilanjutkan Ibu. Mungkin bicara tentang sanksi, secara teknis itu diatur bahwa ada jenis-jenis pelanggaran, kemudian sanksinya ditentukan dengan jenis. Itu diatur di dalam peraturan SKB, surat keputusan bersama antara Menpan RB, Kementerian Dalam Negeri, Komisi ASN, BKN, dan Bawaslu. Secara detail itu disebutkan. Kalau like dan posting, sanksinya ada yang moral, ada yang disiplin. Apakah sedang, berat, itu ada sudah ditetapkan di situ jenis-jenis sanksinya. Tapi sekali lagi bukan kami yang menentukan sanksinya. Takutnya ketika kami proses kemudian dipikir kita yang kasih sanksi. Sebenarnya itu Komisi ASN yang berkewenangan memberi sanksi. Saya lanjut sedikit Pak Baik. Terkait ASN tadi itu, sebenarnya ASN tidak dilarang untuk ikut. Tapi pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan tahun 2015, dia membuat surat secara tertulis pengunduran dirinya dia sebagai ASN. Jadi ada tahapan sebelum dia ini diperbolehkan. Jadi mengundurkan diri dulu itu pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi ya. Jadi ya. Nah sebenarnya di dalam Undang-Undang ASN 20 tahun 2023 itu sebenarnya ada asas. Salah satunya itu asas netralitas tadi. Kenapa esensinya asas netralitas di situ tadi adalah ASN ini adalah pelayan masyarakat. Dia penggerak utama roda pemerintahan. Nah, ketika dia tidak netral, dia condong ke salah satu calon, baik itu dengan tindakan dan kata-kata menguntungkan atau merugikan salah satu calon, itu sebenarnya yang esensi dari asas netralitas itu sendiri. Makanya ASN itu diharapkan netral pada kontestasi 2024 ini. Seperti itu Pak Ronald. Baik, terima kasih ya. Jadi untuk penonton yang masih berstatus sebagai ASN ataupun mungkin anggota Polri ya Bapak ya. Ya, barang siapa mungkin ingin memenangkan calon atau pasangan calonnya dalam pemilu kali ini, silakan bisa mengundurkan diri dulu baru boleh ikut kampanye. Untuk sekarang berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi, ASN ini memang tidak boleh terlibat waktu lagi aktif sebagai ASN. Seperti itu ya Bapak Muhammad Ridwan. Terima kasih
untuk penyampaiannya. Terus saya ini lebih banyaknya saya kayaknya tanyanya ke Ibu Bawaslu ini, soalnya Ibu Bawaslu ini yang Iya, merupakan- lebih Karena kewenangannya di Iya, kita yang kewenangan melaksanakan awalnya tugasnya. ini ada Iya. di Ibu Bawaslu, orang di lapangan yang Teman-teman jaksa dan polisi ikutan ketika Siap. ada pidana. gitu. ketika ada pidana mungkin sudah bisa Kita ini libatkan support system aja Pak Ronald. super system, betul. Tapi yang di sebelah juga objek yang kami awasi. Dua-duanya. Iya. Kedua-duanya yang di Dua-duanya sebelah juga karena bisa mereka jadi. adalah pihak yang harus menjaga netralitas, yang diberi kewenangan untuk diawasi oleh Bawaslu. Selain menjadi teman atau rekan dalam bekerja juga kepolisian dan kejaksaan ini juga Objek sebagai pengawasan. objek pengawasan dari Iya. Bawaslu. Jadi tidak karena cuman ASN maka ASN di luar kejaksaan, Bawaslu dan mungkin dari polisi saja tidak diawasi, tetapi turut serta diawasi juga Iya. dalam pemilu tahun ini. Seperti yang tadi Pak Muhammad Ridwan sampaikan bahwa memang netralitas ASN ini dibutuhkan karena di tangan masing-masing ASN ini diberikan kewenangan dari negara untuk menjalankan pemerintahan ini. Bagaimana jadinya kalau misalnya ASN ini tidak netral atau dia mendukung salah satu paslon atau calon yang lain, berarti pemilu ini sudah tidak demokratis lagi. Baik, saya mau lanjut bertanya untuk Ibu dari Bawaslu, Ibu Marcelina Lorencia. Ini panggilannya siapa Ibu? Ibu Selin. Ibu Selin, siap. Untuk Ibu Selin ini, Ibu Selin tadi bilang Ibu Selin sering ke lapangan dan melihat sering terjadi pelanggaran di sana. Mungkin Ibu bisa sampaikan kepada kita, mungkin di lapangan ini untuk ASN saja ya. Kebanyakannya tuh apa ya sih yang dilakukan ASN di lapangan ini yang bisa jadi temuan dari Ibu Selin beserta rekan-rekan di lapangan yang memang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran dalam pemilu ini. Kebanyakannya apa sih yang di lapangan ini? Oke, kalau melihat tren pelanggaran sesuai dari 26 yang kami temukan, kemudian ada yang sedang berproses, itu yang kami mereka menghadiri, ikut kampanye, Ikut itu kampanye. saja. Kemudian ada juga terkait memposting. Posting. Ada beberapa yang postingan lalu kita minta untuk di take down dan mereka take down. Oh, take down. Gitu. Jadi Baik. tidak hanya kalau di kampanye itu biasanya kita akan minta orangnya untuk meninggalkan, dan trennya itu semua dari 26 pelanggaran yang dilakukan adalah ikut menghadiri kampanye. menghadiri. Tapi memang kadang juga ini ketika suami atau istrinya pasangan, nah itu juga kan dilarang. Oh, suami atau Mereka larang istri. menunjukkan keberpihakan, boleh ikut mendampingi, tapi di dalam surat dari Kemenpan RB di situ disampaikan mengurus cuti. Nah, ini mereka lagi, harus cuti. ini lagi nih teman-teman ASN ya kan, ada Untuk suami satu atau istri. persyaratan lagi ya kan. Kalau tadi mau kampanye ya harus keluar dulu, mengundurkan diri dulu jadi Mencalonkan. ASN. Mencalonkan diri sebagai mencalonkan calon kepala diri. daerah dan Harus lain-lain. Siap mencalonkan diri untuk ikut dalam Kontestasi. kontestasi ini harus Mundur dulu. mengundurkan diri dulu. Sekarang ada lagi yang baru kita ketahui juga dari Ibu Bawaslu bahwa kalau misalnya pasangan kita sebagai seorang calon, Caleg, calon peserta. lah, peserta pemilu, kita Itu harus ada aturannya. membuat surat cuti dulu ya Ibu. Jadi Aturannya sebenarnya mereka kalau secara umum mereka tidak boleh ikut kampanye, tetapi secara khusus itu diatur dalam surat bahwa untuk yang pasangannya adalah peserta pemilu itu mereka tidak boleh menunjukkan keberpihakan dengan angka simbol dan lain-lain, tapi kemudian di bagian bawah dianjurkan untuk membuat cuti di luar tanggungan supaya dia bisa mendampingi suami atau istrinya yang sedang berproses. Itu sih sebenarnya Kak Ronald yang kita sering temukan. Tapi kemudian yang menjadi sulit ini soal budaya kita orang Manggarai. Kemasan kampanye orang Manggarai adalah selalu diawali dengan prosesi adat. Ada ada acara adatnya dulu. adat memberi makan leluhur, memberi makan nenek moyang. Maka kemudian kita sampaikan bahwa kalau begitu silahkan mereka hadir. Karena kan ada beberapa pihak, misalnya saudaranya, ada hubungan dekat yang memang dalam acara adat itu dia harus hadir. Ya. Kalau dia harus hadir, maka konteksnya di kita untuk upaya pencegahan, oke, kalau begitu seluruh yang berhubungan dengan kampanye copot deh, misalnya baliho
baliho, background kamu ada baliho, ada PK, semua dibersihkan dulu supaya kita murni acara adat. Acara adat. Setelah itu selesai adat, silahkan kamu keluar, naikkan semua baliho, silakan orasi. Jadi itu bukan soal kebijakan sih sebenarnya. Cuman bahwa kita harus kemudian melihat ada budaya di sana. Kita juga tidak berani untuk menentang budaya. Baik. Gitu. Baik, jadi terkadang ikut membaurnya sudah mulai dari acara adatnya. Acara adat. Sudah ikut dari acara adat, terus ikutan terus Ya. lanjut acara kampanye Mau pun ikut. ikutan Kayak terus. suami istri kan, kalau suami istri dalam acara adat harus ada. Harus ada. Nah, betul. karena kalau harus ada, lalu bagaimana kita mengantisipasi atau mensiasati? Kalau begitu jangan dulu deh kampanye, selesaikan dulu urusan adat. Selesai itu silahkan istrinya keluar. Atau kalau misalnya acara adatnya harus di rumah itu, silahkan acara adatnya di rumah itu, tapi acara kampanyenya geser atau keluar. Gitu. Baik Ibu, baik. Ya, jadi ternyata terkadang ada ASN juga yang niatnya tidak ikut kampanye, tapi sudah terlanjur ada di situ, lantas terlibatlah dalam kampanye. Mungkin bukan terlanjur kakak, harus ada di situ Harus karena ada ada di acara situ. adat. Harus ada Jadi karena- kita harus tolerir juga yang Betul, model sudah begini. ada agenda lain sebelumnya ya Mungkin Bu. itu bedanya Manggarai sama tempat-tempat lain. Kekasannya ya Pak Kapolres, Kalido harus ada acara-acara adat dulu. Kearifan Begitu, lokal. kearifan lokal. Baik. Iya. Lokal. Ini untuk ASN yang sipil ya. Ini mungkin saya bertanya lagi ke Pak Kapolres tentang anggota Polri nih. Mungkin di wilayah hukum Kabupaten Manggarai saja saya tanyanya tentang komitmen pengawasan dari kepolisian sendiri, tentang anggota polisi mungkin ada yang membuat konten tentang pemilu dan diposting di media sosial. Itu mohon izin Bapak, mungkin ada pengawasannya tersendiri atau bagaimana? Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit biar kita sama penonton juga tahu, oh kalau sipilnya gini-gini, kalau dari polisi sendiri kayak gini. Silakan Bapak. Ya. Kita punya waktu-waktu khusus penyampaian itu di hadapan anggota. Pada dasarnya anggota personil Polres Manggarai sudah paham, karena kita ada aturan disiplin, kode etik tadi. Siap. Dan ada jukrah-jukrah dalam bentuk TR dari satuan atas ke kita. Bagaimana cara kita mengawasi? Kita punya fungsi-fungsi pengawasan, baik itu Propam maupun Siwas. Terkait itu kita juga sudah sampaikan, bijaklah dalam bermedia sosial. Memang terkadang di saat ini kita juga tidak bisa mengawasi secara ini ya, dalam arti kata gini. Itu tadi, suaminya Polri, istrinya juga mencalonkan. Nah, dalam hal ini kita juga harus harus betul-betul bijak kita. Kalau kamu sudah tahu aturannya seperti ini, sudah laksanakan. Yang mau calonkan istrimu, kamu ya harus netral. Nah, di saat nanti ada temuan tadi, ya risikonya ya kita akan tegakkan aturan. Ya. Baik. Tegakkan aturan, nggak ada jalan toleransi lagi, karena aturan sudah ada, sudah diingatkan, tapi kok masih melanggar. Siap Bapak. Aturan harus tegakkan. Aturan harus kita harus ditegakkan. komit dengan aturan. Baik Bapak. Ini berkaitan dengan Bapak yang barusan Bapak sampaikan tentang aturan yang harus ditegakkan. Tadi saya sudah sampaikan juga di awal bahwa kalau misalnya ada ASN yang sipil ya Bapak ya, melakukan pelanggaran itu mungkin bisa dilaporkan lewat Sentra Gakumdu. Mungkin dari polisi sendiri ada penanganannya tersendiri Bapak untuk penanganan pelanggar pemilu ini, mungkin bisa diberitahukan kepada kita bagaimana cara pelaporannya dan bagaimana penindakannya Bapak, mungkin bisa diberitahukan. Ya kalau kita kan memang ada dewan ya, dewan disiplin, dewan kode etik. Nah punya aturan tersendiri dan itu disidangkan nantinya. Nah ada beberapa sanksi hukuman disiplin dan kode etik. Yang terberat kalau kode etik. Kode etik itu terakhir ya PTDH, rekomendasi PTDH. Dan itu ada aturannya itu sendiri. Ya kalau disiplin ya bisa penundaan pangkat, bisa penundaan gajinya, bisa bentuk demosi, dan ada beberapa sanksi lainnya. Nah kita Polres Manggarai komit ya untuk menjaga netralitas ini yang harus kita, karena di kita sendiri tercatat ada 2 kalau nggak salah saya itu keluarganya yang
menjalankan untuk jadi anggota legislatif. Ada 2 anggota di sini yang sudah Pasangannya adalah terpantau oleh Pak Kapolres. Iya, selain daripada ini, kita juga kan punya tim juga, tim patroli cyber lah kalau kita bilang, personil yang khusus mengawasi ya perputarannya di media sosial. Baik. Media sosial ini kan banyak, ada namanya Facebook, Instagram, ya, Twitter, TikTok, ya kan? Nah ini makanya selalu kita tekankan bijak dalam bermedia sosial. Baik, Bapak. Jadi untuk anggota Polri juga ini ya, tadi sudah dijelaskan sama Pak Kapolres bahwa anggota Polri juga punya sanksi tersendiri, bahkan sanksi terberatnya itu PTDH ya Bapak ya. Ya, ada kalau sanksi masuk kode etik dia. Kalau sudah sampai ke tindakan kode etik berarti sanksinya sudah tergolong sanksi berat itu. Oleh karena itu dimohon untuk seluruh ASN ya, baik Dan yang Polri. sipil maupun yang Polri juga agar tetap menjaga netralitas dalam pemilu kali ini. Selanjutnya ini saya mau tanya tapi masing-masing nih, mungkin masing-masing bisa menjawab pertanyaannya. Saya mulai dari Ibu saja tentang tantangan apa sih yang dihadapi, mungkin dari Bawaslu, tantangan apa yang dihadapi dalam pemilu tahun 2024 ini, dari masa mungkin dari masa pendaftaran calon sampai dengan sekarang tinggal hamin berapa hari lagi nih kita. Mungkin Ibu bisa sampaikan hambatannya apa ya kan, tantangannya apa selama di lapangan. Oke, baik. Mungkin kalau bicara soal apakah tantangan yang kami hadapi, sebenarnya begini, ketika kami akan memulai melakukan pengawasan terhadap suatu tahapan, kami selalu bersama menyusun potensi masalah apa yang ada di situ. Sehingga ketika kami sudah secara kelembagaan menyusun, istilah kami itu DIM, daftar inventaris masalah, atau trennya disebut inventaris potensi masalah. Maka setiap tahapan itu sebenarnya punya tantangan masing-masing. Saya ambil contoh misalnya tantangan dari sisi SDM kami. Soal kerja-kerja pengawasan misalnya di tahapan kampanye ini. Kampanye kita dengan batasan selesainya pukul 00, apalagi kalau hari Sabtu dan Minggu, itu kampanyenya dari pagi sampai malam. Itu kan pasti jor-joran teman-teman pengawas kami untuk melakukan pengawasan. Lalu besok lagi dia harus mulai lagi. Mungkin soal waktu ini. Kemudian kalau masuk tahapan kampanye ini juga sebenarnya masalah klasik soal keterbatasan sumber daya manusia kami. Dengan tahapan yang banyak, kami di kabupaten personilnya cuma 19. Di setiap kecamatan hanya ada 10, dengan itu udah termasuk sekretariat. Di TPS lebih sedih lagi, cuma punya satu. Lalu di desa kelurahan, di TPS hanya ada 1. Sementara yang akan diawasi, kita bayangkan saja seluruh proses di TPS dari pintu masuk sampai pintu keluar hanya diawasi oleh 1 orang. Lalu kemudian tiba-tiba terjadi peristiwa pidana di dalam situ, pasti jajaran kami juga yang ditanya, ngapain aja kamu? Di mana fungsi pengawasan kamu? Itu mungkin sebenarnya tantangan untuk kami, bahwa bagaimana kami memaksimalkan sumber daya kami yang minim itu untuk melaksanakan tugas-tugas itu secara maksimal. Tapi bicara konteks apakah ini berbeda dengan yang tahun lalu, sepertinya tidak ada. Cuman perubahan soal netralitas ASN saja yang berubah, gitu. Baik, itu sih sebenarnya. baik. Dan mungkin dari Ibu yang saya tangkap kurangnya personil ya. Ya, kurangnya personil. Mungkin plus wilayah Kabupaten Manggarai yang topografinya lumayan ini. Jauh-jauh ya tempat-tempatnya ya Bu. Berarti dari Bawaslu sudah ada anggota-anggotanya, cuman masih minim sekali jika dibandingkan dengan objek yang harus diawasi ya Bu ya. Mungkin sedikit lagi Kak. Ada lagi. Satu nih yang kita tidak bisa kendalikan sebenarnya, tanggal 14 Februari itu kan daerah Manggarai ini daerah hujan. Ini dampaknya ke logistik dan apakah orang berpartisipasi hari H. Kalau kita sih, saya bilang ke jajaran, bicara tentang alamnya kita
kita niat baikan saja, pasrahkan ke Tuhan. Tuhan kasih kami yang terbaik untuk hari-hari itu tidak hujan. Baik. Tapi kemudian kalau hujan, kita sih sudah beberapa mengantisipasi beberapa. Misalnya ada TPS kemudian TPS-nya rusak, terbawa angin, kita langsung perintahkan jajaran kita nanti yang harus kamu lakukan seperti ini. Mungkin itu yang paling berbeda dengan pemilu yang sudah bahwa kemungkinan hujan karena ini Hujan, masanya hujan. Jadi tantangan yang satu yang dihadapi adalah masalah itu, cuaca soal ini. logistik dan hari H. Karena kalau hujan, siapa sih yang mau ini? Betul, maka betul. partisipasi akan turun, Baik. logistik rusak. Maka ketika kita pindah-pindah bisa saja ada kecurangan di sana. Baik, Bu. Ini juga saya mau tanya sedikit juga ya Ibu ya. Mungkin ini sebagai bentuk antisipasi. Beberapa literatur yang saya baca ini dikarenakan menjelang tanggal 14 dan setelah tanggal 14 ini akan ada nih banyak libur nih Bu, ya kan? Terus dihubungkan dengan ASN juga ini, mungkin banyak ASN yang tidak bisa mengikuti atau sengaja tidak ikut pemilu ini. Mungkin ada data atau ada tindakan preventif dari Bawaslu sendiri tentang hal tersebut Ibu. Mungkin itu juga jadi satu tantangan juga di tanggal 14 nanti. Sebenarnya mungkin soal partisipasi itu penting. Siap. Ya. Bukan hanya soal golput kemudian orang salah memilih tidak sah. Tapi kan soal apakah mereka apa. Tapi bicara soal itu juga menjadi peta kerawanan di kita, dan kita kemudian berpikir tentang solusinya atau upaya pencegahannya dengan memberikan surat imbauan kepada bupati. Sama seperti proses yang ASN, kita tahu bahwa ASN akan melanggar ini. Maka yang kita lakukan adalah memberi imbauan kepada bupati untuk menjaga netralitas atau menghimbau jajarannya untuk menjaga netralitas. Maka kemudian konteks yang sama supaya partisipasi ini tidak turun gara-gara orang sedang libur dan memilih liburan, maka mungkin imbauan itu kita akan sampaikan kepada pimpinan dalam hal ini bupati untuk kita sama-sama sukseskan. Pemilu itu adalah harus dilakukan secara gotong royong, tidak bisa kerjaan kami Bawaslu saja, tidak bisa kerjaan KPU saja, tapi kerja seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Manggarai. Apalagi kalau ASN ya Bu. Apalagi ASN harusnya mendukung, ya. Itu harus mendukung. Baik, mungkin dari Pak Kapolres sendiri ada bisa disampaikan mungkin ada hambatan atau tantangan apa nih selama dalam menghadapi pemilu di tahun 2024 ini? Ya baik, sama halnya semua kita ini terkendala dengan sumber daya. Artinya jumlah personil. Setiap tahapan kami harus mempersiapkan personil dalam mengamankan. Nah, yang terbesar itu personil yang kita libatkan itu pada saat pencoblosan. Nah, pada saat pengamanan pencoblosan kita punya pola pengamanan. Ada kriteria TPS kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Ini berdasarkan IPKP, Indeks Potensi Kerawanan Pemilu yang dikeluarkan oleh Baintelkam Mabes Polri. Dalam hal ini indikator apa yang menentukan kurang rawan, rawan dan sangat rawan? Itu ada indikatornya. Nah, kalau kita mau jujur, sangat rawan juga ada di daerah kita. Namun ini terkait dengan pelibatan personil. Nah, pada pemilu kali ini personil yang kita libatkan untuk mengamankan khusus tahap pencoblosannya sampai dengan penghitungan itu sebanyak 245. Itu pun karena kita sudah memilah-milah kurang rawan, karena dia punya pola. Kalau kurang rawan itu bisa satu personel itu 3-4 TPS. Kita ketahui untuk Manggarai ini 970 TPS. Ada penambahannya. Sebelumnya itu 920 ya. Ada 50 TPS tambahan. Jadi sudah 900-an lebih ya Bapak. 970. 970. Nah, kalau rawan itu polanya satu-satu. Artinya satu TPS satu TPS satu anggota seharusnya. Sangat rawan, satu TPS 2 anggota. Oh, 2 anggota. Apakah itu dilihat dari geografis, apakah itu dilihat dari sejarahnya, punya polisi konflik,
pernah PSU, itu kan Siap. jadi catatan kita. Nah, dalam hal ini Polres, makanya karena kekurangan tadi Polres juga di backup nanti dari Polda. Ada kita mendapat BKO sebanyak 20 personil. Nah, ini yang akan kita sebar juga nanti. Selanjutnya kami dalam hal pengamanan ini juga mengacu pada 4 ya Komandan Wisnya Kapolda NTT yang saat ini beliau menekankan kita harus selalu siap siaga, baik fisik, mental, hati kita, ya hati dan sarana prasarana yang kita miliki. Artinya semuanya harus dioptimalkan. Nah, bicara pengalaman 2019 kan bicara fisik ini kan banyak kejadiannya. Ini makanya saya tekankan juga jangan sempat anggota yang terlibat operasi ini orang sakit-sakitan. Artinya ya memang harus sudah siap. Harus fit di lapangan. Kalau kita mengacu kepada Komandorwis Kapolda ya kan masuk. Yang kedua, beliau menekankan kepada kita ini kan pengemban fungsi pelayanan. Melakukan pelayanan dengan hati. Jadi kalau udah dengan hati itu udah berat, itu artinya kita harus berempati. Ya kita kesampingkan. Betul-betul kita memberikan pelayanan dengan hati. Beliau menekankan itu. Yang ketiga, kita diminta mampu bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Artinya kita dalam mengaman sekalipun tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus mampu bekerja sama dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Manggarai. Yang keempat, ini lebih ke individu ya. Artinya kita dituntut seluruh personil yang ada di bawah Polda NTT ini diminta untuk bisa menjadi teladan dalam keluarga. Artinya dari hal terkecil dalam keluarga baru nanti ke hal besar. Nah, ini yang harus kita tekankan kepada anggota pada saat nanti melaksanakan pengamanan. Mungkin ini. Baik. Jadi yang saya tangkap juga dari Bapak Kapolres ini, walaupun personel Polri di Kabupaten Manggarai ini banyak, namun dalam dalam pemilihan umum kali ini jauh banyak kekurangan. Menjadi kurang anggotanya ini karena dilihat dari jumlah TPS yang ada juga dan dilihat dari status kerawanan atau tidak rawannya si TPS ini, anggota kepolisian di Kabupaten Manggarai ini yang nantinya akan ditugaskan dalam pengamanan juga dirasa kurang ya Bapak ya. Baik, itu sedikit tantangan yang dihadapi oleh Pak Kapolres beserta anggota. Mungkin dari Pak Ridwan sendiri mungkin ada tantangan dan hambatan dari instansi kejaksaan dalam pemilu 2024 ini. Sebenarnya sama, terkait dengan tantangan itu. Yang pertama, topografi. Yang perlu kita ketahui, Manggarai ini topografinya berbeda dengan daerah-daerah lain. Itu satu. Yang kedua sama, terkait dengan alasan klasik SDM. Tapi saya rasa itu dua hambatan tadi itu tidak menjadi tidak menjadikan kita sebagai aparatur sipil negara yang turut andil untuk mengamankan prosesi pemilu ini. Nah, intinya adalah kerjasama dengan stakeholder yang lain, kepolisian, Bawaslu, KPU, dan lain-lain yang ikut andil juga dalam kontestasi pemilu ini. Saya rasa kuncinya adalah kerjasama itu tadi untuk menghindari tantangan yang kita hadapi selama ini. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya sama juga tantangannya terkait kondisi topografi di sini ya. Memang kita tahu sendiri Kabupaten Manggarai ini sering dilanda hujan ya, dan mungkin anggota atau personil juga dari kejaksaan juga yang tidak terlalu banyak. Baik, sebagai kalimat penutup mungkin dari masing-masing narasumber bisa memberikan kepada kita kata-kata penutup berkaitan dengan netralitas SN. Mungkin saya duluan dari Ibu Bawaslu, silakan Ibu. Baik, terkait netralitas kami berharap bahwa temuan yang kami dapat 26 cukup sampai di situ saja karena ada 23. Karena itu kami berharap teman-teman ASN tetap menentukan pilihan di tanggal 14, tapi tidak harus hadir kampanye. Ada banyak cara untuk teman-teman
mencari atau menetapkan siapa yang kita pilih dengan metode apakah itu menonton televisi ataukah mendengar dari radio atau melihat alat peraga yang disampaikan. Tapi yang pasti adalah jangan kemudian menjadikan alasan ini yang membuat mereka kemudian tidak pilih karena terbatasnya kesempatan mereka untuk tahu tentang calon. Tapi mereka harus menjadi orang yang pertama yang menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami menyukseskan pemilu dengan cara ikut berpartisipasi. Mungkin itu yang penting buat teman-teman ASN. Baik, pesan untuk teman-teman ASN Ibu dari Ibu Bawaslu bahwa Harus jadi pemilih. Iya, harus jadi pemilih. Bahkan harus jadi contoh ya Ibu ya Iya. untuk pemilih yang lain. Baik, dari Bapak Kapolres sendiri mungkin ada pesan untuk teman-teman ASN atau anggota Polri yang ikut terlibat dalam pemilu kali ini. Saya berharap bersama-sama kita menjaga netralitas, menjaga jangan sampai penyalahgunaan wewenang yang kita miliki, jangan mengikuti politik praktis, penyalahgunaan fasilitas, ya, dan jangan memberi tekanan kepada bawahan kita. Baik. Semoga kita berharap berdoa pelaksanaan pemilu 2024 terkhusus untuk wilayah Kabupaten Manggarai dapat aman, tertib, lancar. Amin. Amin Bapak. Kalau dari Pak Ridwan sendiri? Kalau saya dari kejaksaan mungkin gini, kita maknai bahwa esensi dari netralitas itu sendiri. Bahwa ASN itu adalah pelayan masyarakat, kemudian dia adalah penggerak utama roda pemerintahan, dia harus netral dalam artian tidak berpihak ke kepentingan apapun dan ke pihak siapapun. Mungkin itu. Baik. Dan mari kita sukseskan penyelenggaraan pemilu 2024 ini dengan jujur, adil, dan bermartabat. Itu mungkin dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Kalau begitu para narasumber yang sudah hadir untuk memberikan wejangan dan sepatah dua kata untuk kita hari ini pada podcast pemilu kita. Aturan mengenai ASN sudah disampaikan, pelanggaran untuk ASN juga sudah banyak terjadi. Sanksi-sanksi untuk ASN maupun anggota Polri sudah menunggu setiap pelanggar yang melakukan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita sebagai ASN yang peduli kepada negara ini, kita bisa mewujudkan pemilu tahun 2024 ini dengan aman dan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan bisa memimpin kita 5 tahun ke depan untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih untuk para narasumber. Siap, terima Bapak kasih. dan terima kasih sudah hadir di podcast hari ini. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin kita bisa ketemu lagi di podcast-podcast yang lain. Hanya itu saja. Sebelum saya akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kantor Watu. Cakep. Jangan lupa membawa enu molas. Cakep. Bersama rakyat awasi pemilu, Cakep. wujudkan pemilu yang berintegritas. Terima kasih dan salam integritas. Nggak terasa 1 jam Saya lebih. nih mau bawa bolas.